Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Endah ya? Iya Pak, Bapak perkenalkan saya Endah Nirmala Esos, CGP Angkatan 9 ya, Kabupaten Tasikmalaya, Unit Kerja SMP Negeri 1 Bojongasi. Mohon maaf Bapak sebelumnya telah mengganggu waktu Bapak mengganggu aktivitas Bapak. Pada kegiatan ini maksud saya ini ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi pada modul 3.1 ya, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Untuk yang pertama Bapak, saya akan menanyakan ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Oke, terkait dilema etika ataupun bujukan moral ini kan seperti apa ya, beda tipis ya Bu ya, seperti dua sisi mata uang kalau saya bilang, karena sedikit berubah akan yang tadinya dilema etika bisa jadi menjadi bujukan moral ya. Jadi pertama itu saya itu berusaha untuk mendengarkan akar masalahnya apa, kenapa seperti itu, dampaknya nanti ke depan seperti apa. Benar-benar proses analisa yang harus cermat di sini, identifikasi, analisa, pendalaman permasalahan. Jadi seperti itulah untuk membedakannya, karena nanti ujungnya akan kelihatan ini baik buruk ya kan, konsekuensi hukum seperti apa, itu kan jatuhnya nanti ke bujukan moral. Itu harus sangat cermat, karena sekali lagi kalau kita salah atau kurang cermat, yang tadinya dilema etika bisa jadi bujukan moral pada akhirnya, karena berbagai macam konflik. Jadi konflik kepentingan lah di sini. Jadi selama ini saya mengambil keputusan ketika di sekolah adalah pertama mendengarkan dari A sampai Z terkait dengan tersebut. Mendengarkanlah kuncinya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ya? Ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Terus untuk hal yang sifatnya dilema etika karena sama-sama benar, cuman kan skala prioritasnya saja di sini. Artinya mana yang harus disegerakan dan apa yang menyebabkan itu disegerakan. Jadi saya lebih melihat kebermanfaatannya, dampaknya. Ketika ini lebih bermanfaat, berdampak positif lebih besar daripada yang ini, maka ini bukan yang jelek ya, maka ini diprioritaskan. Baru nanti ini tahapannya, jadi lebih ke manfaatnya ke depannya seperti apa. Ya, lebih sana dipilihnya itu. Kemudian langkah-langkah ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke. Untuk hal-hal yang kaitannya dengan ini Bu ya, dengan dilema etika, langkah pertama saya pribadi, saya sendiri pertama melakukan adalah proses identifikasi tadi, mencari tahu permasalahan seperti apa. Setelah itu saya berusaha menganalisa, berusaha menyatukan keping-keping ini kemana jatuh larinya, kemana-kemana kayak gitu, berusaha menganalisisnya dengan sangat cermat. Kemudian setelah itu, setelah saya memiliki nih keputusannya bakal kesini nih, saya berusaha untuk melempar ke teman-teman saya, rekan kerja, ini bagaimana nih kalau seperti ini, mencari masukan dari mereka, karena itu juga sangat penting. Jadi nanti dalam menghasilkan keputusannya adalah keputusan yang terbaik buat semuanya, bukan hanya satu sisi, bukan hanya satu sudut. Jadi harus dari berbagai macam sudut itu. Jadi pentingnya di sana berkolaborasi, berkomunikasi. Tapi seenggaknya kita harus sudah punya nih, ini nih menurut saya gini-gini, baru dilempar ke teman-teman sebenarnya tanggapannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mendengarkan, itu yang paling pertama. Mendengarkan, analisa tajam, harus cermat. Kemudian manfaatnya. Cukup 3 aja sih, saya merasa cukup dengan 3 itu, karena dengan 3 hal ini akan dihasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi. Itu lah yang saya ambil. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya,
Yang menjadi tantangan itu justru keajegan saya. Kadang-kadang pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik, Bu. Dengan lelah, waktu yang mepet, harus mengasah. Kadang-kadang itu yang menjadi tantangan. Saya belum 100% mampu memaintenance diri saya sendiri. Harusnya kapan masalah datang, saya harus siap, ready untuk menganalisa dan menghasilkan sebuah keputusan. Kadang-kadang itulah jadi perasaan, menguasai perasaan diri sendiri kadang-kadang. Kadang-kadang tidak objektif karena kita lelah dan sebagainya. Nah, subjektivitas inilah yang masih ada, saya akui, ada sedikit, tetap ada seperti itu. Ya, baik Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, sebetulnya untuk waktu tidak ada waktu yang khusus ya, Bu, karena sangat situasional. Masalah kembali lagi, setiap masalah itu kan tidak ada jadwalnya. Artinya ketika ada masalah berusaha untuk diselesaikan secepat mungkin, tapi catatan dengan cermat. Jangan sampai cepat tapi nanti malah mendarat. Bagaimana cepat nanti bermanfaat ke depannya. Prosedur sama saja, artinya mendengarkan, mengidentifikasi, menganalisa. Itu aja lah sebetulnya prosedurnya. Dan memanfaatkan waktu yang sangat sempit, karena kalau kita biarkan nanti ke depan, nanti masalah lagi akan datang. Itu sih. Tidak tahu masalah itu datangnya kapan. Tidak pernah tahu. Kita unpredictable lah ya, Bu. Masalah itu unpredictable. Seperti itu. Adakah seseorang ya Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Teman, Bu. Teman sejawat. Kita harus mendengarkan dari berbagai sudut. Teman sejawat adalah formulasi yang tepat dalam pengambilan setiap keputusan kita. Meskipun tadi seperti kata saya tadi, kita juga harus sudah memiliki, nih saya mengambil ini, tapi melihat teman-teman yang menguatkannya itulah teman-teman. Berkolaborasi adalah kuncinya. Komunikasi, kolaborasi. Jangan harus sudah sangat dibuang, Bu. Diktator dalam tanda kutip itu kita harus mendengarkan. Karena mereka itu teman-teman saya di sekolah itu kan senior, mereka lebih berpengalaman daripada saya. Track record mereka juga bagus, jadi itu sangat bermanfaat. Mendengarkan lagi, kolaborasi, komunikasi. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, paling pertama, Bu, kemampuan mendengarkan. Itu manfaatnya. Karena tidak mudah menjadi seorang pendengar. Kemudian kita akan dilatih dan terus dilatih menganalisis sebuah masalah sehingga kita bisa visioner. Itu bisa lebih cepat dalam kita menyelesaikan sebuah masalah. Karena kita benar-benar dilatih seperti itu. Itu manfaat dari masalah saya ini kan mendewasakan kita loh. Itu yang paling saya benar-benar saya rasakan, itu adalah kemampuan mendengarkan saya menjadi lebih meningkat. Baik Bapak, terima kasih atas waktu luangnya. Sama-sama Ibu. Terima kasih, semoga Bapak menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Amin, amin. Mohon doanya Ibu. Bersama-sama saja Ibu ya. Iya Bapak. Ya. Cukup sekian Bapak hari ini untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Mohon maaf ya apabila perkataan saya kurang pas, kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Itu semata-mata karena kekurangan saya. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Ibu. Bapak perkenalkan, nama saya Endah Nirmala Esos, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tasikmalaya, Unit Kerja SMP Negeri 1 Bojong Asih. Mohon maaf Bapak sebelumnya ya telah mengganggu aktivitas Bapak. Pada kegiatan ini maksud saya itu ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi pada modul 3.1 ya Pak, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin atau kepala sekolah. Siap. Kita mulai Pak ya. Siap, silahkan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Siap. Sebenarnya
yang Ibu lalui sekarang itu dilalui juga oleh saya ya Bu. Kenapa demikian? Karena 2021 itu saya menjadi guru penggerak angkatan kedua ya Bu. Pada waktu itu saya mempelajari sama dengan ini. Pada waktu itu saya bingung Bu. Saya bingung. Ini untuk apa gitu? Materi ini untuk apa gitu? Terus manfaatnya bagi saya itu apa gitu? Nah, di 2022 itu terasa ini bermanfaat gitu. Pada saat 2022, pada waktu itu bulan Juni saya diberikan tugas oleh Dinas Pendidikan menjadi kepala sekolah. Disinilah materi ini Bu. Sangat saya rasakan sangat benar. Materi ini nih yang akan saya pakai. Ternyata setelah ada di posisi kepala sekolah, ternyata bermacam-macam kasus itu ada. Masalah itu ada. Yang berhubungan dengan guru, yang berhubungan guru dengan tugasnya, yang berhubungan dengan guru dengan orang tua gitu, ada aja gitu. Nah, apa yang saya ketahui gitu tentang dilema etika. Ternyata masalah itu di sekolah itu banyak yang masalah itu bukan melanggar aturan, bukan. Dia tidak melanggar hukum. Dia tidak ada melanggar hukum, tapi dia rasa bahwa ini kok dari sisi ini baik loh, benar loh. Tapi dari sisi yang satunya juga benar. Ada juga yang dari sisi satunya misalkan benar, tapi yang dari sisi yang lainnya itu memandang salah gitu. Nah, ketika ada permasalahan-permasalahan itu, maka permasalahan itu masuk ke dilema etika ataupun rujukan moral. Kalau misalkan ada masalah yang sudah melanggar aturan, kan sudah pasti dia melanggar aturan, baik secara hukum ataupun aturan yang berlaku di sekolah gitu. Tapi ini tidak loh. Ini ada masalah-masalah yang dipandang dia itu benar, dia itu baik, tapi dipandang yang lain juga baik, tapi ini ada masalah gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin penjelasan tentang yang saya temukan dari kasus-kasus tersebut itu diketemukanlah bahwa kasus-kasus tersebut itu benar melawan benar atau benar melawan salah, tetapi tidak melanggar aturan gitu ya. Silakan lanjutkan. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin? Nah, itu terutama untuk kasus-kasus ya Pak, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, betul. Pada saat hal tersebut muncul gitu ya, ada muncul kemudian dirasakan baik oleh yang bersangkutan memiliki masalah ataupun kami pun dari sekolah merasa bahwa ini ada masalah nih gitu. Nah, hal yang yang saya lakukan adalah diteliti dulu, diidentifikasi dulu, dipelajari dulu masalahnya seperti apa gitu. Dipelajari, kemudian dipetakan, ini ada melanggar aturan enggak gitu. Oh tidak, misalkan ini masalah ini kenapa dipandang baik oleh dia, kenapa dipandang salah oleh orang lain, kenapa masalah ini dipandang baik oleh dia tetapi dipandang baik juga menurut kami gitu selaku sekolah. Nah, identifikasi itu mempelajari masalah itu yang biasanya saya lakukan gitu ketika ada masalah itu muncul gitu. Jadi saya lebih ke pelajari dulu nih kasusnya seperti apa nih gitu. Kemudian yang bersangkutan pun yang memiliki kasus juga disuruh untuk mempelajari, diyakinkan dulu, mereka itu kenali dulu kasus yang dihadapi oleh dia gitu. Kemudian yang rekannya pun yang akan mengidentifikasi sama agar menjadi sebuah barometer bagi kita untuk mengambil keputusan, juga dia identifikasi dulu, kenali dulu masalahnya, pahami dulu masalahnya, kemudian dia dipinta untuk memberikan masukan yang dari rekannya. Jadi saya mempelajari, orang yang memiliki kasusnya juga mempelajari, dan rekannya pun mempelajari sama gitu. Jadi nanti akan terbangun sebuah ide ataupun gagasan dari 3 orang ini gitu. Dari 3 orang ini nanti akan muncul gitu setelah dipelajari permasalahannya seperti apa
hal-hal yang muncul daripada mempelajari masalah-masalah tersebut. Ya baik Bapak. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Gini Bu, ketika ada masalah gitu, ketika masalah itu muncul, hal yang paling saya lakukan adalah saya akan ngobrol secara secara empat mata, secara head to head dengan dia di satu ruangan gitu, yang dia itu tidak canggung dan tidak malu untuk mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan permasalahannya. Kemudian biasanya itu kalau misalkan kita ngobrol dari hati ke hati gitu ya, dari hati ke hati gitu. Kalau bahasa anak zaman sekarang ya, dari hati ke hati di sebuah tempat yang jauh dari orang lain gitu. Nah, kemudian dia coba gitu dicari tahu permasalahannya itu seperti apa. Kemudian pandangan orang tersebut itu yang memiliki masalah guru tersebut itu seperti apa. Kemudian penilaian dirinya pun terhadap masalah itu seperti apa. Dan kami selaku kepala sekolah di akhirnya itu akan meminta izin kepada dia untuk mencari tahu dari temannya yang sekiranya tahu tentang permasalahan yang ini gitu. Gitu. Karena untuk apa saya meminta izin? Agar dia tidak keberatan masalahnya dicarikan identifikasi lain atau dicarikan solusi lain dari temannya gitu. Karena ada masalah yang sensitif dan ada masalah yang tidak sensitif gitu. Masalah yang sensitif saya itu harus mampu untuk menjaganya, dan kemudian masalah yang tidak sensitif, yang tidak berhubungan dengan individunya, saya akan minta masukan dari rekannya gitu. Jadi tergantung kesepakatan antara saya dengan orang tersebut ketika ngobrol head to head atau empat mata tersebut gitu. Hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang Bu, sebenarnya tantangan yang paling besar itu ada di sekolah gitu, karena dituntut untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang betul-betul bertanggung jawab, yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan yang memiliki masalah, dan kemudian juga sesuai dengan orang yang ada di sekeliling dia gitu. Maka hal pokok yang saya lakukan adalah menjalin sebuah situasi di mana situasi sekolah itu menggambarkan sebuah keluarga gitu. Jadi kita kayak teman lagi, kayak adik jeung lancip lah gitu, kayak kakak sama adik gitu. Karena kalau sudah hubungannya kakak adik, hubungannya adalah ibu anak gitu, ya gitu, paman dan juga keponakan gitu, maka cara penyelesaiannya pun akan berbeda. Beda lagi dengan atasan bawahan misalkan gitu ya, atasan bawahan, ini kepala sekolah, ini guru. Nah, kalau masih mempertahankan hal yang itu sulit menurut saya ya, sulit. Kenapa sulit? Karena sebaik apapun keputusan yang kita berikan, sejelek apapun masalah yang ada gitu, semua orang tidak akan menerima Bu. Terkadang baik untuk yang memiliki masalah, tapi belum tentu untuk yang rekan sejawatnya. Terkadang baik untuk sekolah, tapi belum tentu bagi lingkungannya. Terkadang baik nih yang diambil, tapi belum tentu untuk atasan kita yang selanjutnya. Nah, maka harus disesuaikan. Jalinlah kekeluargaan yang baik agar satu sama lain saling menjaga, saling menghormati, kemudian saling mencarikan solusi dan saling mendorong gitu ya Bu. Karena biasanya orang yang memiliki masalah itu cenderung dia down gitu ya, cenderung dia itu stres dan gitu. Maka hal yang dibutuhkan oleh mereka apa? Adalah orang yang di sekelilingnya, adalah sokongan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, inilah yang hal yang menurut saya sangat penting sekali dijalin di sebuah sekolah, khususnya di sekolah saya. Baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Banyak sekali Bu sebenarnya ya, tapi yang paling saya rasakan adalah tatkala orang yang bersangkutan yang memiliki masalah tidak mengeluarkan solusi atas dirinya. Meskipun oleh kita sudah di-push gitu. Coba ibu yang mana yang baik bagi ibu misalkan gitu. Coba ibu yang menurut ibu berguna sekali bagi ibu. Dia itu cenderung Pak, saya sudah sudah merasa pusing. Saya sudah pokoknya saya menyerahkan aja ke Bapak gitu. Kemudian tanya ke rekannya gitu. Tanya ke jadi kan kalau masalah itu berhubungan dengan ini, berhubungan dengan ini. Nah, yang berhubungan ini saya pinta tuh masukannya. Kalau yang memiliki seputar tentang permasalahan itu sudah menyerahkan kepada kami sebagai kepala sekolah, di sanalah tantangan yang muncul. Menurut saya gitu. Gimana ini caranya? Kalau solusi yang ini bisa diterima nggak sama yang memiliki masalahnya? Kemudian bisa diterima nggak sama rekan-rekannya? Bisa diterima nggak sama lingkungannya? Bisa diterima nggak sama wah gitu. Jadi akhirnya saya harus memikirkan alternatif solusi. Nah, biasanya juga saya gini Bu, saya tidak mencari solusi satu. Jadi ada plan solusi A, ada plan solusi B, dan ada plan solusi C. Saya tawarkan tuh Bu biasanya. Saya tawarkan ke yang memiliki masalah. Bu, kalau yang ini manfaatnya ini, madaratnya yang ini. Kalau solusinya saya yang ini, kira-kira ibu yang mana nih? Bukan saja ke yang bersangkutan, tapi juga ke rekan sejawatnya. Kenapa harus dari rekan sejawat Bu? Karena gini, karena biasanya rekan sejawat itu kalau misalkan keputusan sudah diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah, terkadang ada satu orang yang tidak menerima. Terkadang dia mengatakan, oh kepala sekolah pilih kasih. Bulan kemarin ketika saya masalah kok nggak gitu, tapi ke yang ini kok gini. Berarti ada apa tuh dengan kepala sekolah dengan kuliah. Nah gitu. Makanya solusi yang kita akan tawarkan itu diketahui oleh rekan-rekan sejawatnya, agar nanti tidak muncul lagi permasalahan yang baru setelah pengambilan keputusan yang ini gitu. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung itu menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Siap. Ketika sebenarnya kan kalau di sekolah itu sebenarnya ada aja masalah. Ada masalah yang anak berhubungan dengan anak, ada masalah anak berhubungan dengan anak jadinya ke orang tua, ada berhubungan dengan sekolah, guru dengan guru, ada guru dengan keluarga, ada guru dengan lingkungan, banyak masalah. Kalau misalkan pertanyaannya seperti itu, maka jawaban saya harus dilihat dulu permasalahan yang ada. Apakah permasalahan tersebut ini berhubungan dengan individu, dengan orangnya gitu, atau berhubungan dengan hanya lingkungannya saja, atau berhubungan dengan keluarganya saja. Karena ternyata ada juga masalah yang berhubungannya dengan banyak orang gitu. Nah, ketika hanya permasalahannya dengan individunya saja, memang di satu waktu juga selesai gitu. Tinggal kita mencari, misalkan gini, ada seorang guru yang punya masalahnya dengan sekolah gitu. Perwakilan dari sekolahnya saya, dari individunya dia gitu. Maka dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, saya akan langsung aja, ibu maunya gimana? Menurut ibu seperti apa solusinya atas masalah yang ibu? Kalau misalkan dia sudah menarik, bagaimana kalau dengan saya memiliki solusi yang ini, diterima nggak sama ibu? Kemudian ibunya juga, coba ibu tawarkan solusi kepada kami. Kalau sudah ada kesepakatan antara ibu tersebut atau bapak tersebut dengan kami selaku pihak sekolah, ya sudah selesai. Tapi yang sulit itu yang melibatkan ada juga tuh, yang masalahnya melibatkan ini, melibatkan itu, karena saya harus memastikan dulu ke masing-masing yang memiliki keterlibatan atas permasalahan itu. Kalau misalkan didasarkan atas keluarganya, saya kan harus datang ke suaminya. Kenapa suaminya tidak memberikan izin? Misalkan dasar apa?
Nah kemudian saya harus ngobrol lebih lanjut kepada suami. Makanya kalau misalkan yang membutuhkan, yang melibatkan banyak stakeholder yang ada, orang-orangnya, maka saya harus menjadwal gitu, kemudian minta untuk bertatap muka. Kemudian di tatap mukanya, apakah di tatap muka yang pertama saja sudah selesai atau harus ada tatap muka lanjutan gitu, untuk mencari solusi permasalahan yang ada gitu. Iya, adakah seseorang ya Pak, atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Betul. Yang saya rasakan dan saya alami adalah lingkungan sekolah kita, rekan-rekan sejawat kita. Karena kalau tadi kembali lagi, kalau sudah didasari atas keluarga, kalau sudah didasari layaknya orang tua dengan anak, layaknya kakak dengan adik, layaknya paman dengan keponakan, ini menurut saya didasari kalau sudah seperti itu, maka insya Allah gitu. Makanya bukan faktor, tapi orang yang paling gini, yang sulit itu adalah orang di sekolah itu. Ngurus barang gampang, ngurus orangnya yang paling susah. Ngurus siswa itu mudah, tapi guru menjalin kekerabatan guru, ke ininya guru, nah ini nih. Makanya yang mungkin harus kita lakukan dan harus kita biasakan menjadi budaya di sekolah itu adalah bagaimana antara guru dengan kepala sekolah menjadi menyatu layaknya sebuah keluarga gitu. Itu mungkin untuk kalau saya trik dan tipnya seperti itu. Ini ada pertanyaan yang terakhir ya Pak. Yes. Nah, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dilema etika itu sebuah kasus, sebuah permasalahan yang menurut saya itu sangat unik. Kenapa demikian? Kenapa bisa dikatakan unik? Karena dia tidak melanggar aturan, dia tidak melanggar hukum. Dari sisi normanya juga dipandang kok baik loh ini, benar kok ini, gitu. Kalau yang salah-salahnya pun nggak salah melanggar norma agama, enggak gitu. Ini baik loh. Tetapi dari baik dan baiknya pun kok muncul masalah. Dari baik yang salahnya pun kok muncul masalah gitu. Nah, yang menurut saya susah itu karena kita menyelesaikannya harus dengan hati. Harus dengan hati, harus dengan pendekatan, harus dengan kekeluargaan, menciptakan suasana. Dan yang paling pokok Bu, kalau ada masalah yang bersifat individu, kita harus menjaga kerahasiaan. Kenapa demikian? Karena terkadang mulut kita aja sebagai pemimpin itu susah menjaga. Terkadang kita tahu rahasia guru yang memiliki permasalahan. Terkadang kita suka mau menyampaikannya lagi ke yang lain gitu. Nah gitu. Makanya dari segi individunya harus diperbaiki, dari segi kekeluargaannya harus diperbaiki, dari segi keakrabannya pun harus diperbaiki. Mungkin itu yang terakhir dari saya gitu. Baik Bapak, luar biasa ya percakapan hari ini, wawancara dengan Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf telah mengganggu waktu aktivitasnya Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Amin. Bukan sekian Bapak untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.